waktu kita ketemu sama kehendak Tuhan yang benar-benar kehendak Tuhan, apakah kita laksanakan atau kita skip? Kita maunya ikutin aja lah yang kehendaknya kita. Ya kan contoh gampangnya kayak saya anak yang dikandung di luar pernikahan sama orang tua, sama mama saya. Sebenarnya kalau mama saya bisa menahan diri agak sedikit lebih baik, begitu kan? Bisa nih si Indah ada di tengah pernikahan yang kudus, bisa dilahirkan dari pernikahan yang kudus. Tapi karena waktu itu ya emang kondisinya seperti demikian, sehingga kelewatan lah, gitu kan? Tapi dari mundur cerita dong, kelewatan mundur dong, terbalik. Atrekos, betul juga, nggak salah. Tapi karena sudah terjadi, life is goes on, kan harus berjalan terus kehidupan itu, maka ya saya ada. Okay. Tapi sebenarnya kehendak Tuhan maunya sih kalau boleh jangan, gitu kan? Kalau boleh janganlah demikian. Nah itu supaya itu yang mengingatkan kita bahwa kadang-kadang kita suka kejebak nih ya. Kita maksudnya kan pasti banyak orang ya, maksudnya baik gitu bahwa oh gue menahan diri untuk nggak A, nggak B, nggak C, banyak lah itu kan. Ada yang semedi, ada yang puasa, ada yang melarang ini, melarang itu gitu. Mesti sebenarnya mereka baik gitu maksudnya kalau lihat. Tapi itu keren nih, itu yang mengingatkan kita sebagai manusia. Itu yang mengingatkan kita bahwa ini peraturan dari Tuhan atau bukan tuh biasanya apa tuh, siapa atau apa, bagaimana kan? Supaya kita bisa tahu bahwa oh ini bukan peraturan kayak ini mah kayaknya gue nyusahin diri gue sendiri, atau ini mah kepala gue sendiri nih yang mikir kayak gitu, ini bukan dari Tuhan nih kayaknya nih gitu. Itu biasanya gimana tuh kita boleh tahu? Kalau yang dari Tuhan tidak akan pernah bisa digoyangin. Kayak ini lanjutannya nih ya, ayat 4 bilang begini, tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Main dimanipulasi lagi pikirannya. Kan Tuhan bilang pasti mati, perempuan bilang nanti mati, sama ular dibegoin katanya bakal mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia kasih tahu dampak dari pohon pengetahuan. Memang benar dampak pohon pengetahuan yang tadi ini. Tuhan mau manusia nggak makan, kenapa? Supaya biar manusia sama seperti domba, bodoh. Ntar gembala aja yang kasih tahu gitu. Kalau belok ke kanan, belok ke kiri. Jadi manusia tidak perlu mempertimbangkan gitu loh. Tuhan suruh belok kanan. Kalau saya belok kanan, saya rugi gitu. Tapi kalau misalnya kita berserah penuh, belok kanan bos gitu. Oh rugi apa kek, terserah gitu. Kan saya percaya semua kita sudah pernah mengalami kok hal-hal yang harus kita tinggalkan, rasanya rugi waktu itu. Kalau dipandang orang rugi. Ya. Biasanya kan kadang-kadang orang bertempur gitu ya, di pikiran itu kan sudah ada ambisi gitu kan, kadang-kadang itu tadi kan ke kiri atau ke kanan gitu kan. Nah itu itu yang disebut Roh Kudus bukan sih, Bro Pastor? Kalau menurut saya sih memang itu benar-benar suara Tuhan itu, Roh Kudus itu bisa kita dengar dengan banyak hal ya. Mungkin bisa juga dengan hal seperti tadi, dalam konteks kalau kita memang hidup bergaul intim dengan Tuhan. Kalau di luar Tuhan saya nggak tahu nih suaranya dari mana. Tapi kalau kita hidup bergaul intim dengan Tuhan, pasti Roh Kudus itu akan membentuk kita. Makanya seperti yang tadi awal pembukaan yang tidak mention tadi, bahwa kekristenan itu bukan agama, kekristenan itu adalah hubungan. Makanya begitu pentingnya hubungan ini kita buat dengan Tuhan, supaya kita tahu batasan-batasan mana yang boleh kita lakukan, batasan-batasan mana yang tidak boleh kita lakukan. Tentunya semuanya berpadan patokan firman Tuhan kita. Nah, saya percaya kalau kehidupan kita itu intim dengan Tuhan, pasti masalah bukan tidak ada, masalah pasti ada. Tapi seperti tadi pertanyaan Bro Andi, Roh Kudus bisa menuntun kita. Oh,
kamu nggak boleh kesini. Ya. Bisa itu berbentuk firman atau dia berbicara dalam hati kita. Seperti kita tahu waktu kita terima Tuhan pasti ada Roh Kudus yang kita lihat. Nah Roh Kudus itu yang menuntun seperti yang tadi sempat kita bilang. Jadi biarlah hidup kita itu ya dituntun oleh Tuhan. Tuhan sini kalau Tuhan suruh belok kanan, ya ikut belok. Belok kiri ya, jadi bukan kehendak kita lagi, tapi kehendak Tuhan yang jadi bagian kita. Itulah intinya hubungan tadi. Saya kan banyak nih Bro Pastor kan, Bro lihat kan juga sebenarnya banyak loh yang mereka tuh kepengen banget dengar suara Tuhan atau kepengen banget yang selamat, kepengen banget hidup benar, berusaha hidup banyak itu banyak. Tapi mereka kan kadang kan nggak puasa atau nggak tahu caranya, atau mereka tahu tapi nggak bisa ngebedain. Kayak gitu kan, ini ada kan ada hubungannya sama kesetiaan tadi kan, kita bisa sebut kesetiaan dan kepemudaan gitu kan, keluarga muda, orang muda dan sebagainya. Itu apalagi kan gejolak-gejolak kan lagi bukan gejolak ya, tantangan hidupnya lagi keren-keren ya kan, lagi banyak-banyaknya, waktunya lagi banyak-banyaknya ya kan, keinginannya juga lagi banyak-banyaknya gitu kan. Itu banyak loh yang nyari tadi kayak Bro Pastor bilang kan, tuntunan Roh Kudus. Nah tadi kan seperti ini sedikit sama salah satunya kan dengan bangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, caranya bangun hubungan dengan Tuhan yang itu gimana tuh? Dimulai dari mana deh yang paling gampang deh? Misalnya orang kan banyak nih, oh gua apa? Gua harus puasa atau gue harus ibadah tiap minggu atau gua harus berdoa misalnya berapa kali sehari misalnya gitu. Gimana tuh? Sebenarnya sih mungkin simpel ya. Firman. Ya lewat firman, hubungan kita tentunya dengan hubungan kita, waktu kita dengan Tuhan. Kita percaya pasti setiap hari kita punya waktu khusus yang kita beri dengan Tuhan. Waktu tergantung dari kita, mungkin 15 menit, 3 saat teduh lah, ya betul. Saat teduh dengan saat teduh itu yang penting sekali menentukan kehidupan kita untuk hari ini, bahkan untuk seterusnya. Nah lewat saat teduh itu ya kita berhubungan dengan Tuhan, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan seperti tadi kita tahu bahwa kekristenan dalam hubungan. Dan dengan saat itu tadi kita bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Tentu seperti Paulus pernah berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau kita membangun hubungan itu baik dengan Tuhan, jadi kehidupan kita setiap hari bukan mau-maunya semua kita. Bukan, oh gue mau begini, saya mau begini, saya mau begitu. Saya pasti ini baik kok yang saya lakukan karena saya begini, prestasi saya begini. Pasti baik, pasti benar. Seperti yang tadi dimention kepada kita adalah apa yang menurut manusia baik, Tuhan itu kebaikan itu takaran kebaikan manusia itu beda dengan ukurannya Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak cari orang yang berbuat baik. Itu masa dikatakan banyak. Tuhan cari orang itu bukan orang yang berbuat baik. Itu yang pentingnya. Tapi sangat disayangkan manusia ini selalu yang di ukuran ini adalah kebaikan. Oh si A itu baik loh, si B itu baik loh. Orang baik itu belum tentu benar. Ya. Orang benar itu pasti benar. Jadi gimana tuh buat dapat itu? Berarti kalau dinamain hubungan tadi itu berarti gimana sebenarnya? Salah satunya saat teduh ya. Terus saat teduh itu wajib. Wajib dong kalau mau bangun hubungan. Contoh ini nih. Gimana? Ini baru ngomong tuh kan? Dia ngomong juga akhirnya udah Kepancing kan? Tiba-tiba diingatkan ayat ini, Roma 10 ayat 17. Roma 10, kita baca ya. Roma 10 ayat 17. Nah, Mungkin yang orang awam pada bertanya-tanya gimana, gue mulai caranya kayak gimana? nah, banyak yang gitu Iya, kan? kan? Banyak itu. Pengen loh, Iya. kenalan sama Roh Kudus, tapi gimana caranya? Masa cuma dari baca firman? Nah, ini ada firman yang mempertegas nih. Oke. Roma 10 ayat 17 katanya ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan bukan dengaran oleh firman Kristus. Nah berarti pertanyaannya kalau misalkan Kak Andi sering dengar yang bukan dari firman, ya mungkin itu yang akan masuk. Oke. Jadi ibarat kata kayak apa ya, daging sama roh ya. Kalau kamu kasih makan daging, ya daging yang lebih ini.
contoh sering nonton pakai Bokep ya, Bokep. bokep tadi. ya nggak apa-apa kan ya Nggak apa-apa. sering nonton bokep itu kan dilihat terus apa pokoknya apa segala sesuatu yang kita dengar lihat yang kita masukin lah. Nah keluarnya itu juga pasti. Makanya Roh Kudus kayak lu tontonannya itu yang mendengar itu ya agak susah mau sefrekuensi sama gue gitu. Ibarat bahasa gaulnya Roh Kudus ya kan. Makanya firman itu bilang iman timbul dari pendengaran akan oleh firman Kristus. Nah, firman Kristus itu sering-sering tuh saat teduh untuk baca Iya, Bible baca gitu ya. firman, iya. Pasti baca firman dong. Nah kalau aku pribadi nih dulu sering juga begitu. Gimana sih penasaran? Apa sih Roh Kudus? Ada Kira dulu sering pertanyaan. nonton bokep. Iya dulu ya. Oh, iya, iya. Kan emang ke situ kan. Banyak yang orang les biar beres bro gitu. Dengan Roh Kudus ya. Biar beres Jangan bro. banget takut ya. Gak munafik lah ya. Iya nggak munafik, nggak munafik. Dulu emang gitu tontonan. Tapi karena pernah ke satu gereja, mereka kayak berbahasa sama. Dari situ apa sih ini? Sorry to say nih, laba-laba apa sih laba-laba? Penasaran kan? Tas koper apa? Bukan. Dia bukan. Jadi kayak apa sih ini? Apa sih ini? Kok baru kali ini ke gereja ada yang begini-begini? Karena kebetulan bisa sebut ini pasti. Dari mana dulu dari gereja lama, nggak apa-apa ya. Dulu akunya dari Bumi. Jadi kan nggak ada lah ya yang berbahasa. Dari situ ada pertanyaan tapi ya mungkin cara Tuhan juga ya menunjuk. Kan dia pasti mau menggait kita untuk lebih mendekat kepada dia. Gitu. Jadi caranya itu dia kasih tahu coba deh baca firman. Bermula dari situ baca firman. Jadi mau nggak mau suka nggak suka lu harus baca firman. Nah, oke ini seru nih. Baca firman. Ada lagi pertanyaan. Ini baca firman bagusnya dalam hati atau diucapkan? Diucapkan dong. Tuh, Karena kan pendengaran Ya. dalam hati. Dengar nggak? Aku bilang apa? Enggak kan? Jadi sebaiknya ya diucapin supaya telinga kita itu dengar apa yang kita ucapkan. Nah terus ada lagi ya kalau teman dengerin mah gue pasang kaset nih ntar nih gue dengerin Kaset. kan banyak kaset kan kalau di GD kan ada Oh, iya. speak tuh baca tuh Ya, gitu kan. kita kayak Itu, audio. ya audio gitu Audio, Bible ya. gitu. Itu benar nggak sih? Kalau menurut aku sih tergantung Kurang psikon tepat ya. kurang sih tergantung psikon. Tergantung psikon. Kalau orangnya koma terus itu Oh, ya, biasa ya. baca firman tapi dia koma, ya mau kita bantuin lah sebagai keluarga. Tapi kalau untuk kita sendiri yang Normal. masih dikasih Ya. untuk bicara, Ya. kenapa kita menggunakan untuk Oke. Iya kan? Oke. kasih ya. Oke. Itu akhir udah terpancing nih. Yang boleh panas. Nggak, karena sebenarnya ini buat sebagian orang sepele ya, bro Pastor ya, buat sebagian orang sepele, buat sebagian orang ya cuma segitu gitu, tapi ternyata impactnya, dampaknya besar kan. Biasa. Kalau kayak jurus silat katanya gini kan, ya lu mau bicara level 2 terus level 1 lu kuda aja nggak tahu gitu kan, kaki lu kemana, ini lu kemana, terus napas lu mesti gimana gitu kan. Ternyata balik lagi pendengaran akan firman Kristus. Nah caranya gimana? Ya lu mau nggak mau harus baca. Ya setiap hari harus baca. Harus punya hubungan. Terus diperkatakan, diucapkan gitu ya, diucapkan. Nah kenapa harus diucapkan? Karena di sini bilangnya pendengaran, gitu ya. Masuk ke telinga, masuk ke ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditambahin nggak, Bu Indah tadi? Tentang apa yang dengar tadi ya, tentang apa yang firman tadi. Kali ini balik lagi sih ke masuk ke kesetiaan sama pemuda. Karena kan dari hal-hal yang basic kayak gini, lu how to drive your pasangan gitu kan, caranya kan. Karena kan orang banyak loh orang kan yang ya gue tahu keluarga gue Kristen gitu kan, gue Kristen, gue tuh harus baca Alkitab, gue tuh harus punya hubungan sama Tuhan. Tapi kan dia nggak tahu dosis atau dampak dari dosis itu kan.
Ya, kalau balik lagi dari yang tadi, ya. Kalau di kehidupan zaman sekarang ditanyain lah, aku tanya balik deh kalau gitu. Suka HTS-an? Yang gitu ya. Hubungan tanpa status. Iya. Hubungan tanpa status. Baca Alkitab dalam hati itu kayak HTS. Oh gitu. Enggak diomongin aja dulunya. Oh. Iya. Kagak ditembak bro, tapi kelakuan kayak udah jadian. Iya. Oh. Tapi tidak ada kata sepakat. Boleh juga nih. Iya. Tidak ada kata komitmennya. Mulai kapan kita, mau kemana kita. Kalau nggak ada komitmen omongan, mau kemana hubungan ini juga kita nggak tahu kan gitu. Sama. Tuhan pengen ngomong sama kita, tapi kita nggak mau ngomong sama Tuhan. Itu gimana? Kan gitu. Waktu kita berdoa kan kita ngomong sama Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, Tuhan ngomong sama kita. Nah, waktu kita berdoa, Kita ngomong sama kita Tuhan. ngomong sama Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, Tuhan ngomong sama kita. Nah, Jawabannya kalau misalnya kita cuma ngomong-ngomong terus sama Tuhan, terus kita nggak mau dengar apa yang Tuhan ngomong, entar lagi cerai tuh. Iya kan? Satu arah. Kayak Ya. suami istri yang kalau besok maunya ini. Iya. Itu kan, itu suami istri, orang dua-duanya apa yang satunya robot ya, kalau tahu gitu kan. Iya. Kan kita ngomong sama Tuhan gitu kan. Ngomongnya gini. Apa besok pulang kerja jam segini? Kan nggak enak. Tuhan, selamat pagi Tuhan, terima kasih memberkati kami sepanjang tidur. Kami mau sekarang hari ini mau gini. Tolong sertai, lindungi, tutup bungkus, perintah semua perintah semua. Tutup bungkus kendaraan kami sampai ke tempat tujuan dengan selamat, tidak perlu sesuatu pun juga. Rumah kami, aset-aset kami, keluarga kami, segala sampai tete bengek semua, sampai anjing, kucing didoain semua. Tapi kalau Tuhan mau ngomong sama dia, tolong dong besok kalau boleh jangan dulu begini, nggak didengerin. Kenapa nggak dibaca kita? HTS dia sama Tuhan. Iya. Nggak keangkat sih. Kirain atas itu hari binatang satu. Oh, hari Tanus. Bukan, maksudnya itu hubungan tanpa status. Jadi kalau kamu nggak mau digantungin, kamu jangan gantungin Tuhan guys. mantap. Ya. Ya. Oke. Adek, Bu Cynthia. Tapi oke lo tadi lo dia bilang, lu harus ini karena banyak orang begitu lo di gereja dia tahu aja tepuk tangan, berdoa. Udah. Itu ya Ya kan, tapi kita kan gini kan kita juga nggak bisa ngadepin hari-hari ini yang kita udah sama-sama tahu makin jahat gitu ya. Tadi Bro Pastor udah sempat sampaikan juga kan, kita nggak bisa ngadepin dengan hal yang biasa juga, bukan hal yang tiap minggu tepuk tangan ke gereja, shalom, mau pulang gitu kan, nggak bisa juga gitu kan. Bahkan kadang-kadang dosis saat teduhnya gitu ya harus nambah atau lebih ini kali gitu ya. biasanya Kak kalau udah sering ya baca firman, saat kita nggak baca tuh berasa ada yang kosong, nggak diisi kan. Jadi kalau skip dikit pasti di sini berasa pasti. Bingung. Iya, kayak apa ya? Boleh sih kita cari pengalihan lain mungkin. Dengar khotbah aja biar lebih gampang, ya kan? Dengar podcast aja mungkin biar lebih gampang. Tapi ya itu tetap kita harus sendiri yang membangun sama Tuhan. Tambahin tuh ada tips nggak? Misalnya gini, lu baiknya baca firman jam berapa atau kapan sih? Sebelum memulai aktivitas subuh saat itu waktu paling pas kalau menurut aku pribadi ya. Paling atau sebelum itu sama sesudah tidur sebelum tidur gitu. Sesudah tidur gitu. Sebelum dan sesudah tidur malam. Kan gitu. Iya, itu Sekali ya. Agak-agak sebelum apa sih? Pokoknya sebelum beraktivitas sama sesudah beraktivitas. Oh iya. Iya benar. Benar. Itu sih Kak kalau aku Oke. subuh itu karena apa ya? Mungkin karena aku pernah mungkin nonton di YouTube yang punya MNC mungkin. Memang gitu. Memang gitu, dia juga bangun jam 4 subuh kalau nggak salah. Melakukan hal itu. Dia cari Tuhan dulu, baca firman dulu. Selebihnya ya urusannya Tuhan apa. Jadi dia serahkan segala aktivitasnya itu biar Tuhan itu.
Kalau kata orang awam apa ya? Feeling. Kayaknya gue harus kesini. Feeling dulu kayaknya harus kesini. Gitu sih. Kurang lebih. Nah, Bu Cynthia sendiri ada ini nggak, ada pengalaman nggak? Apa sebelum melakukan tadi sama sesudah, ada kejadian apa nggak yang bisa di-sharing ke kita? Sering sih justru. Sering. Misalnya gimana? Contoh kecil aja. Misalkan mau berangkat kantor. Contoh gede juga nggak apa-apa sih. Contoh apa? Contoh gede Contoh gede juga nggak apa-apa sih. Ada kok kecil ya. Ya ini contoh kecilnya aja dulu. Ya, nggak nyambung recehnya. Biar santai. Nggak sampai pensi dalam hal ini. Iya. Pokoknya atau enggak nih paling berkesan sebelum almarhum mama meninggal. Aku udah dikasih tahu sebulan sebelum. Berasa bukan karena ada hubungan darah ya, mungkin karena itu Roh Kudus bekerja pasti. Setiap kali mandi aku nyanyinya lagu apa sih, doa ibuku. Di doa ibuku. Tapi ada baiknya yang sekarang dia telah pergi ke rumah yang tenang. Nah, bait yang itu nggak penyanyiin Kak. Setiap mandi, bener-bener setiap mandi. Kok mulut ini kayak nahan gitu. Ada apa gitu. Tapi pas lebih dekat aku nyanyiin yang bait yang itu, 2 atau 3 hari itu mau meninggal. Tiba-tiba serangan jantung. Tapi emang udah kayak ada alarm, ada sesuatu yang Jadi lebih peka lah gitu. lebih peka ya. Lebih peka. Karena ya emang mama juga dari dulu suka ngajarin hal itu sih. Baca firman, meningkatkan diri kamu kita. Biar kamu lebih peka. Nah itu tuh Mbak, itu kan yang ya kita boleh sharing ya, harus juga sharing juga gitu, karena kan yang dituntut tadi kan tuntunan Roh Kudus. Terus gimana sih ya jawabannya, kita punya pekaan jadinya, pekaan untuk kita mengetahui sesuatu harus bagaimana, seperti apa gitu kan, baik dan benarnya yang harus kita lakukan apa gitu kan ya. Nah cara-caranya jangan lupa tuh, kayak tadi ini kita udah di penghujung ini mau misalnya tadi kita dapat banyak sih sebenarnya ya, kita dapat banyak kesetiaan, kemudahan, hubungan dengan Tuhan. Kalau profesor berkali-kali pasti ngomong hubungan dengan Tuhan, dan kayaknya sih gak ada obat lain ya. Memang itu ya, memang relationship itu memang udah itu obat mutlak gitu loh ya. Hubungan dengan Tuhan. Terus caranya gimana? Salah satunya baca firman. Harus catat dulu, harus baca firman. Dan tadi itu kalau ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Ketika kita baca firman, Tuhan berbicara dengan kita. Jadi lu jangan ngomong terus, lu harus dengerin juga. Lu ngomong-ngomong doang, lu ngomong dengerin gitu. Lu katanya nanya dijawab, lu kagak mau denger gitu kali ya. Mungkin nggak dibilang bacot kan? Iya lo gitu. Ribet tuh kan kalau udah gitu kan. Baca firman, kita harus dari situ akan timbul kepekaan. Nah itu harus dilatih day by day, terus. Makin sering makin bagus gitu kali ya. Makin sering makin bagus gitu ya. Jadi itu yang dinamakan makanan rohani gitu. Gitu mungkin ya. Jadi makanan rohaninya itu jangan cuman bukan berarti itu tiap minggu ke gereja doang, bos. Tapi hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri. Karena ujungnya at the end cuman just you and me, just kita sama Tuhan. Nggak ada lagi yang lain gitu, nggak ada lagi yang bagaimana gitu. Mau didoain 1000 hamba Tuhan juga kalau hubungan lu sendirinya nggak ini gitu ya. Ini gua ngomong buat diri gua sendiri juga sih ya. Iya kan gitu kan. Kan emang firman itu begitu. Iya. Dan bermata dua, kesana mau kesini. Kesana kesini. Masing-masing pribadi kan. Pribadi. Jadi bukan cuma kakak doang yang kena hari ini. Kita semua pun kena. Iya. Bro Master, ada yang mau disampaikan di closing nih, kita udah mau disomai Ya, closingnya itu aja, seperti yang selalu sampai aku sampai di mana-mana saya ketemu siapa aja teman-teman, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu
lewat kita hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Sementara Tuhan taruh kita di dunia ini, Tuhan punya tujuan. Dimanapun kita berada, mungkin di sekuler, di pelayanan, di keluarga, bahkan di lingkungan kita, Tuhan punya tujuan buat kita, buat orang banyak. Begitu pentingnya kita bangun hubungan kita, relationship kita dengan Tuhan, supaya kita tahu nih apa yang mesti kita lakukan, batasan-batasan mana yang boleh, batasan-batasan mana yang nggak boleh. Jadi semuanya yang seperti saya bilang tadi, semuanya itu patokannya Tuhan, kiblatnya itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan nih loh, hari ini saya mau begini. Seperti tadi kata Cynthia, kalau kita sudah bangun hubungan kita dengan Tuhan saat teduh kita sebelum kita mulai hari kita, setiap hari, sepanjang hari ini kita tahu nih kita mau ngapain nih. Karena Tuhan nunggu kita. Lewat saat teduh tadi, hubungan yang kita bangun, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan mau-maunya kita aja. Dan saya percaya kalau kita melakukan itu setiap hari, bangun hubungan kita setiap hari, saya percaya hasilnya pasti baik, bukan menurut ukuran kita secara manusia, tapi baik menurut pandangan Tuhan. Oke, sahabat semua, kita udah mau udahan, kita mau ke ini gitu, selesai mas, mau bisa main. Tadi kesimpulannya kita udah bisa ungkapkan, terus Bro Pastor juga tadi udah mengatakan. Thank you Bu Ina, Bu Cynthia. Kita ketemu lagi di topik yang lain. Kalau tiba-tiba ada yang gitu, kabarin aja. Harus tinggal di ini gitu ya, tinggal dikabarin. Terus masih Profesor ya, kita masih apa adanya nih. Kita masih sederhana, pakai tangan sendiri. Pokoknya Tuhan bilang, lu nggak usah macam-macam ngarepin apa-apa, pakai yang ada kita ini ya. Jadi thank you buat semuanya. Kita tutup sama doa atau gimana? Ya, tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kalau kami boleh berbincang-bincang, kami boleh bersama-sama mengungkapkan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah taruh dalam hati setiap kami. Tuhan, biar apapun yang kami sampaikan, setiap firman yang kami sampaikan itu boleh memberkati, bukan hanya untuk kami yang ada di tempat ini, bahkan bagi semua pemirsa yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan, janji Tuhan itu pasti dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.